Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Samarkand adalah sebuah kota bersejarah yang terletak di Uzbekistan, Asia Tengah. Memiliki peran yang sangat penting selain kota Bukhara. Samarkand telah menjadi pusat peradaban dan perdagangan selama berabad-abad. Salah satu titik penekanan dalam sejarahnya adalah pada periode Timurid yang berlangsung dari abad ke-14 hingga ke-15 Masehi. Samarkand mengalami kemajuan yang sangat signifikan dan sangat pesat saat agama Islam datang dan berkembang di wilayah itu. Pada masa Timurid, kota ini menjadi pusat intelektual, artistik, dan arsitektural yang mengesankan. Di bawah pemerintahan para penguasa Timurid seperti Tamerlane dan cucunya Ulugh Beg, Samarkand ditingkatkan menjadi pusat kebudayaan yang mendunia. Pembangunan masjid, medrese atau sekolah Islam, dan monumen-monumen spektakuler seperti Registan Square menggambarkan kemegahan arsitektur Timurid yang masih dapat disaksikan hingga saat ini. Sejak zaman dulu, Samarkand terkenal melahirkan ulama-ulama besar seperti Imam Bukhari yang terkenal merupakan pewaris hadis sahih. Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro adalah salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah bernazab Imam Syafi'i dari Samarkand. Putra beliau bernama Ibrahim Samarkand, di mana nama Samarkand ini didapat dari nama asal beliau, yaitu Desa Samarkand, yang akhirnya masyarakat Jawa mengenal dengan nama Syekh Ibrahim Asmorokondi. Syekh Ibrahim Asmorokondi ini kemudian berdakwah di daerah Asia, tepatnya di wilayah Champa yang terletak di Muang Thai. Di sana beliau dijodohkan dengan Dewi Chandrawati, yaitu putri Raja Champa. Dari pernikahan ini beliau mempunyai dua orang putra, yaitu Sayyid Ali Rahmatullah yang lahir pada 1401 Masehi dan Sayyid Ali Murtado. Istri dari Syekh Ibrahim Asmorokondi, yaitu Dewi Chandrawati, mempunyai saudari, yaitu Dewi Dwarawati, yang diperistri oleh Raja Majapahit, yaitu Brawijaya V. Dengan demikian, Sayyid Ali Rahmatullah dan Sayyid Ali Murtado termasuk pangeran bangsawan atau putra kerajaan Majapahit, dan mereka mendapat panggilan Raden. Pada masa itu, sebagian masyarakat kerajaan Majapahit terjerumus dalam berbagai penyimpangan sosial yang dikenal dengan sebutan Molimo. Molimo dalam hal ini adalah singkatan dari 5 praktek negatif, yaitu yang pertama madat atau mengkonsumsi candu, yang kedua madon atau berzina, yang ketiga main atau berjudi, yang keempat minum atau mabuk, dan yang kelima yaitu maling atau mencuri. Praktek-praktek ini mencerminkan perilaku yang merusak moral dan etika sosial. Hal ini membuat Sang Prabu bersedih hati. Melihat Sang Prabu Brawijaya V bersedih, sebagai istri, Dewi Dwarawati mempunyai usul untuk Sang Prabu agar memanggil keponakannya, yaitu Raden Sayyid Ali Rahmatullah yang berada di Asmarakan
untuk datang ke wilayah Majapahit guna memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang menyimpang saat itu. Dengan besar hati kemudian Prabu Brawijaya menyetujui apa yang diusulkan istri beliau. Singkat cerita, atas permintaan Prabu Brawijaya dan bibinya, Raden Syahid Ali Rahmatullah datanglah ke Pulau Jawa. Namun kepergian beliau ke Pulau Jawa tidaklah sendiri. Beliau bersama dengan ayahnya yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro dan saudara laki-lakinya Raden Syahid Ali Murtado. Sebelum datang ke kerajaan Majapahit, Raden Syahid Ali Rahmatullah lebih dulu menuju ke kota Tuban. Disinilah ayah beliau yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro jatuh sakit dan wafat. Kemudian dimakamkan di daerah yang termasuk Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sewaktu menetap di Kabupaten Tuban beberapa saat, Raden Syahid Ali Rahmatullah dijodohkan dengan putri dari Adipati Tuban Arya Teja, yaitu Nyai Ageng Manila. Selanjutnya Raden Syahid Murtado meneruskan perjalanan dan berdakwah hingga Nusa Tenggara, Madura, sampai ke Bima, dan akhirnya sampai ke Gresik. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Beliau mendapatkan sebutan Raden Santri. Sedangkan Raden Ali Syahid Rahmatullah menuju Majapahit untuk memenuhi permintaan bibi beliau Dewi Dwarawati dan Raja Kerajaan Majapahit Prabu Brawijaya. Setelah sampai di Kerajaan Majapahit dan mendengarkan permintaan sang Prabu maupun permintaan dari bibi beliau, dengan senang hati dan tutur kata yang halus, Raden Syahid Rahmatullah bersedia untuk membantu sang Prabu dalam memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit saat itu. Mendengar jawaban keponakannya, sang Prabu sangat senang. Kemudian sang Prabu memberikan Raden Syahid tanah beserta bangunannya di daerah Surabaya sebagai penunjang beliau dalam mendidik para bangsawan dan pangeran-pangeran Majapahit agar berbudi pekerti mulia. Daerah itu kemudian dikenal dengan nama Ampel Denta. Dalam berdakwah, Raden Syahid Rahmatullah menggunakan strategi yang sangat unik. Beliau membuat kipas dari bahan campuran akar dan rotan yang kemudian dibagikan kepada penduduk setempat dengan imbalan mereka harus membaca kalimat syahadat. Namun ternyata kipas ini bukanlah kipas biasa. Kipas tersebut dapat menyembuhkan sakit demam dan sakit batuk. Pada akhirnya dari mulut ke mulut, semua penduduk berdatangan kepada Raden Rahmat. Hal ini beliau manfaatkan untuk memperkenalkan agama Islam secara bertahap. Beliau kemudian membangun masjid untuk pusat kegiatan beribadah. Dengan kebesaran nama beliau di daerah Ampel Denta ini, maka beliau kemudian dikenal dengan nama Sunan Ampel, di mana Sunan berasal dari kata susuhunan yang mempunyai arti yang dijunjung tinggi atau yang menjadi panutan. Ajaran beliau yang sangat terkenal adalah falsafah Moh Limo, yaitu falsafah yang bertentangan dengan 5 praktek negatif masyarakat Majapahit pada saat itu. Yang pertama, moh main, atau berarti tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe, atau berarti tidak mau mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling,
atau tidak mau mencuri. Yang keempat adalah moh madat atau tidak mau menghisap candu. Dan yang kelima yaitu moh madon atau tidak mau berzina. Melihat hasil perjuangan Raden Rahmat, Prabu Brawijaya sangatlah senang dan mengakui bahwa agama Islam adalah ajaran budi pekerti yang mulia. Tetapi sayangnya Prabu Brawijaya tidak mau memeluk agama Islam hingga beliau wafat. Setelah wafatnya Sunan Gresik atau dikenal dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmat atau Sunan Ampel diangkat menjadi sesepuh Wali Songo. Sebagian anggota Wali Songo juga merupakan murid dan putra dari Raden Rahmat. Di antaranya yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Raden Patah atau Sunan Kota. Pusat dari kegiatan Wali Songo berada di Demak Bintoro, di mana Demak Bintoro saat itu dipimpin oleh Raja pertama Kesultanan Demak Bintoro, yaitu Raden Patah. Setelah berdirinya kerajaan Islam pertama yaitu Kerajaan Demak Bintoro, Sunan Ampel diangkat sebagai penasihat politik dan pemimpin Wali Songo serta pemimpin agama setanah Jawa. Jadi pendapat beliau dipatuhi oleh semua orang termasuk Raja Demak Bintoro. Pada waktu itu para Wali Songo pihak putih mengusulkan untuk merebut kekuasaan Majapahit. Tetapi Sunan Ampel dengan bijaksana berpendapat bahwa kerajaan Majapahit tidaklah perlu diserang, karena Sunan Ampel tidak mau nantinya Prabu Kertabumi yang merupakan putra dari kerajaan Majapahit dianggap durhaka dengan merebut tahta ayahnya sendiri. Selain daripada ini, kondisi Majapahit waktu itu penuh dengan pemberontakan, dan itu bisa menyebabkan kehancuran Majapahit secara perlahan. Sunan Ampel menyarankan kepada Raden Patah agar beliau sabar dan menunggu kehancuran Majapahit. Kemudian setelah itu Raden Patah berhak atas tahtanya di Majapahit sebagai putra Prabu Kertabumi. Akhirnya pada tahun 1517 Masehi, Demak menyerang Majapahit yang kalah dari Prabu Udara. Dengan demikian Majapahit telah dikalahkan oleh Demak Bintoro. Pada tahun 1478 Masehi, Raden Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel wafat. Posisi beliau sebagai penasihat politik Demak Bintoro digantikan oleh Sunan Kalijogo, sedangkan Sunan Giri diangkat sebagai pemimpin para wali dan agama Islam se-Jawa Tengah. Sunan Ampel dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Jasa Sunan Ampel sangat besar dalam menyelamatkan akidah umat agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan. Semoga kesabaran, kebaikan, kesopanan, dan kelembutan tutur kata Raden Sayyid Ali Rahmatullah atau dikenal dengan Sunan Ampel ini bisa menjadikan tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.